Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi. Senang sekali Deborah Tania bisa menyapa Anda kembali dalam Ruang Publik KBR Jalan-Jalan. Nah, pada pagi hari ini acara kita dipersembahkan oleh Holeo Golf and Museum yang berlokasi di Jakarta. Dengan tema kita pagi hari ini, Stress Release Kekinian bersama Holeo Golf and Museum. Seperti yang kita tahu, ibu kota Jakarta terkenal dengan yang namanya kemacetan ya, dan juga masyarakat yang padat penduduk. Nah, setiap hari masyarakat Jakarta ini harus berhadapan dengan yang namanya kemacetan. Ini membuat sebagian orang merasakan stres tentunya. Berdasarkan laporan VAAY bertajuk The Least and the Most Stressful Cities Index 2021 yang lalu, Jakarta berada di urutan ke-9 dengan skor akhir sebesar 41,8 dari skala 1 sampai 100 poin. Nah, semakin rendah skor ini tingkat stres di sebuah kota semakin tinggi. Jakarta berada di 41,8, itu cukup tinggi ya nilainya, angkanya. Dan saat ini banyak juga cara untuk mengatasi stres khususnya buat masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan seperti di Jakarta. Salah satunya adalah dengan berekreasi, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, seperti berlibur ke tempat-tempat yang baru, dan juga bermain game, membaca buku, atau sekedar berkumpul dengan teman-teman atau orang terkasih. Banyak destinasi menarik yang untuk kita kunjungi atau untuk sekedar menghabiskan liburan bahkan mengurangi stres kita. Salah satunya adalah Holeo Golf and Museum yang berada di Jakarta. Lalu seperti apa sih keseruan yang ditawarkan oleh mereka? Dan apa yang menjadikan Holeo Golf and Museum ini berbeda dengan tempat wisata di Jakarta lainnya? Kita akan ngobrol secara lebih mendalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR Jalan-Jalan yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di kota Jakarta, dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau via live streaming di website kbr.id dan juga YouTube di Berita KBR. Dan pagi hari ini saya sudah berada di salah satu ruangan Holeo Golf and Museum Jakarta, di mana Anda bisa melihat banyak sekali donat ya di ruangan ini. Sudah bersama dengan saya kedua orang narasumber. Yang pertama ada Stella Susanto selaku co-founder dan Chief Marketing Officer. Halo, selamat pagi Stella. Halo pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya, cerah ceria seperti ruangan kita pada hari Donut ini room. ya, donut room ya. Baik, selanjutnya saya mau menyapa Rexander Gautama atau Rex selaku co-founder dan Chief Operating Officer. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Apa kabar Rex hari ini? Baik hari ini. Luar biasa ya. Iya. Senang sekali bisa meluangkan waktu dengan Ruang Publik KBR Jalan-Jalan. Kita mau ngobrol lebih banyak nih tentang Holeo Golf and Museum. Tapi sebelumnya seperti yang tadi sudah Deborah katakan di awal, bahwa tingkat stres masyarakat di perkotaan ini kan cukup tinggi ya menurut indeks. Lalu sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat stres di masyarakat perkotaan? Mungkin ke Stella dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Rex, silahkan. Mungkin karena orang, kalau Jakarta itu kan a big city ya, jadi mungkin di sini tuh orang gampang stres karena hustle culture banget. Okay. Jadi semua orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling cepat sukses di usia yang paling muda gitu. Mungkin itu kali ya, kayak jadi Jakarta tuh tingkat stresnya tinggi. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, karena banyak juga persaingan istilahnya ya. Yeah. Muda, sukses itu adalah yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Iya, untuk semua muda, orang. Ya? Iya. Oke, kalau dari Rex sendiri gimana nih? Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat stres masyarakat Jakarta? Ya kurang lebih mirip-mirip sih ya, apa ya seperti Stella dan Deborah sudah katakan. Juga banyaknya beban hidup seperti apa? Ya beban hidup ya. Pasti ada sih beban hidup tiap orang ya. Benar ya kan, tiap orang, apalagi kita di kota Jakarta banyak persaingan seperti yang Stella tadi bicarakan ya kan. Kita melihat di mana-mana ada
seperti tekanan dari kerjaan, dari keluarga, dari pertemanan dan ya segala hal lah ya kan. Dan juga menambah kemacetan Jakarta, jangan lupa ya. Iya, kemacetan juga menjadi salah satu faktor sebenarnya ya Ya, yang benar. mendatangkan stres. Lalu kalau kita melihat nih gejala-gejala yang timbul yang bisa menyebabkan stres yang paling umum terjadi di masyarakat perkotaan seperti apa nih? Dari Rex dulu. Kayaknya seperti ada semacam withdrawal ya. Jadi semacam kayak dia merasa orang yang stres itu merasa kayak dia takut bertemu orang lain, seperti kayak mengucilkan dirinya sendiri, itu yang aku lihat ya. Jadi kayak menutup diri ya. Iya, benar. Oke. Kalau misalnya dari Stella sendiri gimana? Kalau menurut aku sih kalau misalnya stres ya, biasanya tuh orang tuh jadi kayak burn out, terus kayak kerja juga males, terus habis itu susah tidur mungkin ya. Susah tidur. Kalau ya? orang stres kan susah tidur, banyak pikiran. Iya gitu sih paling. Kalau dari Rex dan Stella sendiri, apakah pernah nih mengalami gejala-gejala seperti itu? Kalian kan juga masih muda dan juga punya posisi yang baik gitu ya, punya usaha di Holeo Museum ini, Holeo Museum and Golf Iya, ini. and golf. Seperti apa nih? Tentunya rasanya sepertinya semua orang pernah ya mengalami di satu titik pasti pernah mengalami rasa stres ya kan. Cuman ya tergantung lah kita mengatasinya bagaimana gitu kali ya. Iya. Iya sih. Paling kayak kalau misalnya udah stres kita kadang-kadang butuh refreshing atau jalan-jalan lah. Iya, Oke. jadi hidupnya tuh mesti balance gitu, work balance, jalan-jalan balance gitu. Kayak timbangan gitu ya, mesti balance kanan Iya, kiri. benar. Kebanyakan Work-life balance. Betul ya, soalnya kalau kebanyakan kerja tuh biasa orang-orang kan jadi kayak stres gitu loh. Heeh. Betul sih ya, apalagi di kota-kota besar ini banyak juga perusahaan besar tentunya ya, Betul, yang menuntut heeh. karyawannya untuk kerjanya extra mile gitu. Mm-mm. Nah, kalau kita melihat di kota Jakarta ini kan juga banyak perusahaan besar. Tentu mereka menuntut untuk pekerjanya bisa bekerja dengan lebih giat lagi, lebih keras lagi istilahnya gitu ya. Apa sih dampak negatif yang bisa timbul akibat tingginya tingkat stres di masyarakat perkotaan ini buat individu ataupun buat masyarakatnya secara umum? Oh, mungkin personally kayak mungkin orang-orang tuh jadi lebih kompetitif terhadap sesama kali ya. Kan jadi kayak racing gitu, siapa nih yang supaya bosnya paling suka gitu mungkin. Ya gitu sih. Jadi orang-orang tuh pengen berlomba-lomba untuk jadi siapa sih yang jadi nomor 1 di perusahaan gitu aja sih. Kayaknya itu dampaknya menurut aku. Nah, Iya. dari Rex gimana? Menambah dari poin yang tadi Stella udah bicarakan, kita juga bisa mungkin melihat kayak di mana orang tuh saling tidak ada insentif untuk saling membantu orang lain gitu ya, karena semua maunya menang sendiri. Dia mau kayak biar saya yang lebih maju dibanding teman saya atau dibanding sama teman kerja saya gitu ya kan. Ya begitulah. Saya penasaran nih, apakah sebelum membangun bisnis Holeo Golf and Museum bersama ini, Stella dan juga Rex juga pernah bekerja di suatu perusahaan? Kita Pernah. berdua ada pengalaman Iya. kerja ya. Kita sebelum bikin ini kita pastinya pengen punya pengalaman lah untuk kayak di bidang bisnis gitu. Heeh. Oke, jadi sebelumnya pernah juga ya merasakan Ya, menjadi kerja sama orang lain. istilahnya zaman sekarang nih budak korporat Iya benar. sebelum benar. membangun Holeo Golf and Museum ini Iya, tentunya. betul. Nah, kalau misalnya kita melihat pengaruh pola hidup nih, kita berbicara dengan pola hidup masyarakat urban terhadap tingkat stresnya seperti apa nih? Stella melihat dan juga Rex. Lebih ke arah mungkin kita lihat mereka hanya melakukan hal yang sama setiap hari ya, jadi hanya makan, kerja, pulang tidur ya kan, besok balik lagi sama lagi gitu. Jadi kayak tidak ada kayak hidup yang sehat, tidak ada kayak refreshingnya, lebih ke arah kayak hanya melakukan apa yang harus dilakukan saja. Iya benar Oke. sih, sama Semacam kayak robot gitu ya jadinya. Robot tapi orang. Kalau Stella melihatnya gimana? sama sih kayak yang Rex bilang. Terus ditambah dengan kan macet juga kan. Jadi Iya. orang tuh tiap hari bisa kayak pergi ke kantor macet-macetan sejam, pulang sejam lebih juga. Belum lagi kalau yang rumahnya mungkin agak jauh dari kota gitu ya. Iya.
Itu kan juga Ada teman kami yang rumahnya di Pamulang nih, Stel. Jadi kalau ke kantor sekitar 2 jam gitu loh. Itu baru perginya ya. Iya. Belum pulangnya. Pulangnya pasti juga 2 jam gitu kan ya. Mungkin bisa lebih, nanti akan kita Iya. tanyakan. Iya. Itu di jam di jalanan aja sudah memakan 4 jam waktu kita Betul, ya. heeh. Sisa 20 jam, diambil 8 jam atau 9 jam kerja. Benar-benar. Ya, kita berharap sih ada solusi yang ditawarkan oleh Holeo Golf and Museum ya untuk mengurangi lah stres dari masyarakat perkotaan ini khususnya Jakarta. Nah, kemudian kita berbicara tentang langkah-langkah yang diambil nih untuk mengurangi tingkat stres di masyarakat perkotaan. Kalau dari kalian gimana? Langkah-langkah yang bisa dilakukan? Hal-hal yang masyarakat yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres, yaitu kadang-kadang kita juga harus mengingat bahwa kita juga harus menjaga diri sendiri ya kan. Yang sekarang anak muda kekinian panggil konsepnya healing gitu, kata kasar. Healing ya, betul. Oh, jadi kayak emang kita kalau udah stres kita harus aware sama diri sendiri sih, kayak kita tuh mesti sehat luar dan dalam, kayak physically and mentally. Iya gitu sih. Betul, apalagi sekarang banyak banget platform yang menawarkan untuk bisa sharing-sharing gitu ya, untuk bisa menceritakan keluh kesah ya. Kalau misalnya malu ngomong sama orang, bisa lewat platform loh sekarang ya. Bisa lewat aplikasi kayaknya ada lewat deh. aplikasi, betul-betul. Nah, kalau misalnya kita melihat nih, Stella dan juga Rex ini kan anak-anak muda yang memiliki usaha sendiri dan juga memiliki keinginan besar gitu untuk berpartisipasi dalam mengurangi stresnya masyarakat Jakarta dengan mempunyai Holeo ini ya. Bagaimana pandangan kalian berdua terhadap industri terutama entertainment nih di Indonesia? Jadi kita rasa entertainment di Indonesia itu sangat kurang ya untuk sekarang. Kita melihat entertainment masyarakat itu ya itu aja, kata kasar, tiap hari hanya ke mall, ketemu teman, makan, terus kayak nonton. Jadi Indonesia tuh entertainmentnya walaupun ada sangat terbatas gitu dalam bentuk variasi ya yang kita lihat di Indonesia. Kalau dari Stella gimana? Jadi menurut aku ya emang entertainmentnya kurang ya. Jadi biasa orang-orang makan, ya makan, nonton. Jadi kurang aktivitas aja gitu loh. Kurang misalnya aktivitas berfoto-foto, tempat foto-foto kan juga sebenarnya agak kurang sih kalau menurut aku. Mesti ada yang baru-baru terus gitu. Kalau di Jakarta kurangnya itu sih. Jadi salah satu solusinya adalah dengan Holeo ini ya. Tapi nanti kita akan menceritakan banyak nih. Kita akan gali bersama-sama tentang Holeo Golf and Museum ini. Apa sih yang menarik? Apa sih yang membuat Holeo ini layak untuk kita kunjungi? Nah, kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Tentunya masih di Ruang Publik KBR Jalan-Jalan bersama saya Deborah Tania. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Seru di Holeo Museum. Nah, yang liburan masih di Jakarta aja nih, kalian wajib buat kesini. Nah, di sini tuh kita bisa bermain golf dan paling seru lagi karena di sini ada 4 musim yang berbeda. Yang pertama ini adalah spring, terus lanjut ke musim summer. Seru banget kan? Dan ini tuh gemes banget sih spotnya tuh buat foto-foto.
Nah, maju ke depan, ini adalah musim autumn. Ya ampun, ini gemes banget, berasa banget sih ya ini musim gugurnya. Untuk harganya pun cukup terjangkau, pas banget kan lagi liburan si kecil bisa bawa ke sini. Dan yang terakhir ini adalah musim winter, dimana di dalamnya itu bener-beneran dingin dan spot fotonya gemes banget. Nah, lanjut kita ke atas. Nah, di sini tuh kita bisa melukis atau mewarnai di kanvas ataupun tote bag. Anak-anak happy banget ya, jadi bisa berkreasi, mewarnai, menggambar sesuai kreativitas mereka. Gak hanya itu, ada spot gemes-gemes nih, jadi dia berdasarkan warna yang super colorful. Nah, kalian yang bingung liburan mau kemana, langsung aja sih buat ke Holeo Museum. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR Jalan-Jalan yang dipersembahkan oleh Holeo Golf and Museum dengan tema pagi hari ini Stress Release Kekinian bersama Holeo Golf and Museum. Tentunya bersama saya Deborah Tanya dan juga kedua narasumber kita ada Stella dan Rex selaku Co-founder and Chief Marketing Officer dan juga Co-founder and Chief Operating Officer dari Holeo Golf and Museum Jakarta. Dan kembali Deborah mengingatkan Ruang Publik KBR hari ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, dan untuk Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Anda juga bisa menyaksikan lewat podcast di kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Nah, balik lagi dengan Stella dan juga Rex. Kalau kita berbicara tadi tentang industri hiburan atau entertainment di Indonesia saat ini ya, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari industri entertainment di Indonesia ini? Dari Stella? Kalau menurut aku yang dibutuhkan dari industri entertainment di Indonesia mungkin lebih banyak aktivitas yang bisa dilakuin gitu di sini supaya orang-orang yang stres-stres itu bisa healing di tempat-tempat yang terjangkau lah di Jakarta menurut aku gitu. Terjangkau dari jarak dan juga harga kali ya. Betul. Iya. Silakan Rex. Iya benar, lanjutin poin yang Stella tadi udah bicarakan. Kita juga pengen aktivitas di sini tuh agar lebih sehat itu ya kan. Jadi ada faktor olahraganya ya kan. Baik secara ringan pun nggak apa-apa, yang penting ada olahraganya sedikit ya kan. Oke, betul. Ya, dan juga kita juga pengen dimana kayak aktivitas itu dapat mengumpulkan teman-teman dan keluarga ya kan. Jadi kita semua nggak hanya melakukan sesuatu sendiri-sendiri, tapi juga beramai-ramai lah kata kasarnya, mulai dari datang foto-foto, datang apa kayak gitu ceritanya. Oke, jadi ada konsep olahraganya juga, ada konsep hiburannya juga di dalamnya ya. Iya. Nah, lalu dari owner sendiri nih, dari Rex dan juga Stella, dan ada satu lagi sebenarnya ya, cuma kita nggak bisa bergabung dengan beliau hari ini karena satu dan lain hal. Betul. Kalau misalnya kita berbicara dengan tentang inovasi, apa yang mau dihadirkan oleh Stella, Rex dan juga siapa satu lagi untuk ownernya? Andre namanya. Andre ya, kita mention namanya, dihadirkan oleh kalian bertiga di industri hiburan ini. Kita mau tentunya aktivitas yang lebih sehat ya kan. Jadi ada faktor olahraga di mana sekarang orang Indonesia tuh banyak di mana mereka mau aktivitas healing mereka kata kasarnya itu hanya makan, duduk, nonton, bermalas-malasan lah kata kasarnya. Kita ingin di mana kayak masyarakat juga itu aktif gitu sambil having fun kata kasarnya. Jadi kita mau itu salah satu yang kita cari sih ya kan, di mana kesehatan juga sesuatu yang penting gitu. Betul. Jadi ya mungkin inovasi yang pengen kita berikan di Holeo sendiri adalah di sini kalian bisa main mini golf. Jadi kalian bisa refreshing karena dengan main mini golf tuh kalian nggak yang duduk doang kan, tapi kalian kayak fokus terus kayak berusaha untuk mukul masuk ke dalam hole-nya itu gitu. Terus di sini juga kan ada aktivitas lain seperti painting dan lain hal. Gitu. Oke, nanti kita gali lebih dalam lagi ya tentang apa saja yang ditawarkan oleh Holeo Golf and Museum ini. Lalu kemudian apa saja sih potensi dan tantangan dalam mengembangkan industri hiburan atau pariwisata di Indonesia menurut Rex dan juga Stella nih? Apa strategi yang tepat untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan pertumbuhan industri ini?
Tentunya konsep baru ya, karena kita lihat masyarakat itu mulai bosan dengan istilah kayak seperti yang saya bilang tadi ya, hanya ke mall atau hanya melakukan aktivitas yang sama tiap hari berlibur gitu. Kita ingin sesuatu yang kayak konsepnya baru dan konsepnya belum ada di Indonesia gitu ya kan. Karena kita juga melihat melakukan sebelum kita mengeluarkan konsep itu di Indonesia, kita juga lihat di luar negeri ini semua bisa gitu ya kan. Orang-orang luar negeri caranya mereka beraktivitas, healingnya mereka itu seperti begini. Kenapa di Indonesia tidak bisa gitu? Itu sesuatu yang kita lihat, itu inovasi kami dari situ sih yang kita lihat. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat, tentunya Holeo Golf and Museum ini ingin membuat pengunjungnya memiliki pengalaman yang tidak terlupakan ya dengan mengunjungi lokasi ini, lokasi hiburan ini dan juga healing ya. Seperti apa sih caranya agar Rex, Stella dan juga Andre ini membangun pengalaman buat pelanggan supaya nggak terlupakan gitu mengunjungi Holeo? Pertama kita juga kita mementingkan tempat itu seperti yang semua orang, istilahnya yang semua orang ketahui saat ini tuh Instagramable, dimana orang dapat foto bersama teman-teman maupun keluarga ya kan, terus diupload di sosial media, dia bisa menunjukkan ke orang lain. Itu satu konsep yang kita masukkan itu kan, dimana semua tempat, semua sudut itu harus Instagramable. Ya kan, terus ya mulai dari Stella. Kalau aku sih ya menurut aku experience yang orang mungkin nggak bisa lupain, kan kadang-kadang orang mikir kalau main golf tuh mahal nih jadi males, terus itu kayaknya olahraga bapak-bapak deh, tapi lagi lumayan kekinian juga kan. Jadi di sini kita nawarin nih kayak kalian bisa main dengan harga yang cukup terjangkau loh. Main golfnya ya. Bisa main golf dengan harga yang terjangkau ya. Betul, iya. Oke. Jadi di dalam pikiran kebanyakan masyarakat, golf itu adalah olahraga yang mahal ya sebenarnya, dan juga identik dengan bapak-bapak tadi. Iya, betul. Seperti olahraga elit lah kata kasarnya. Iya, betul. Tapi dengan hadirnya Holeo Golf and Museum ini, kita bisa lebih menjangkau masyarakat ya. Benar sekali. Masyarakat pada umumnya. Nah, kita ingin berkenalan nih dengan Holeo Golf and Museum. Dari tadi kita sudah menyebut-nyebut tentang Holeo Golf and Museum ini. Sebenarnya sejak kapan sih berdirinya? Sejak November 2022. Baru tahun kemarin ya. Oh, masih grace banget ya. Masih baru. Masih grace banget ya. Kalau misalnya anak bayi ini lagi belajar apa nih? Mama, papa gitu ya. Lagi belajar berbicara mungkin ya. Belajar duduk. Kalau duduk kecepatan ya sih. Multivitaminnya oke tuh kayaknya. Kita maunya yang cepet soalnya. Oke, berarti Holeo Golf and Museum ini baru banget hadir di Jakarta, dan itu sekitar bulan November tahun 2022 ya? Iya. Wah, luar biasa. Kalau Holeo Golf and Museum ini kan didirikan oleh beberapa orang ya. Tadi kita sudah berkenalan juga, ada 3 orang ya pendengar, dan juga bisa diceritakan nih latar belakang pendidikan masing-masing dari Stella, Rex, dan juga mungkin Andre ya, salah satunya ya, sampai bisa mencetuskan hadirnya Holeo nih. Ayo kita bikin Holeo Golf and Museum sama-sama. Seperti apa? Mungkin Boleh. dari Andre. Boleh, Kita saya cerita. Andre dulu ya. Kita mau gibahin Andre. Iya. Kita mau ngomongin dia. Mumpung dia lagi pergi. Jadi Andre dan saya juga kebetulan kita waktu itu kuliah barengan ya kan. Kita berdua tuh sempat kerja di industri perbankan, dimana kayak seperti yang semua orang tahu, di industri perbankan itu level stresnya sangat tinggi, dimana kayak obligasi-obligasi dan tugas-tugas yang kita harus lakukan ada deadline dan harus diselesaikan sebelum deadline tersebut. Jadi tingkat stresnya tuh sangat tinggi gitu ya kan. Kita juga sadar dimana kayak pada saat kita punya waktu luang, kita pengen healing gitu, kata kasarnya seperti semua orang yang pada kononnya. Tapi di Jakarta sendiri tuh healingnya tempat healing yang bagus tuh nggak ada gitu ya kan. Dan kita lihat dari sana tuh ada kesempatan gitu untuk memperkenalkan variasi kayak orang hiburan yang baru lah kata kasarnya gitu, yang belum ada di Jakarta. Itu idenya berasal dari situ. Oke, jadi pertama-tama yang discuss ini Andre dan juga Rex ya? Iya. Stella belum dilibatkan. Jadi mereka sekolah bareng. Oke.
Jadi mungkin dari situ. Idenya dari kan. situ, ide dari sekolah bareng ya kan. Tapi dari sekolah bareng. ya terus ya kita ketemu Stella habis itu gitu kan. Iya. Jadi mereka short story mereka sekolah di luar negeri. Habis itu dengan jurusan bisnis kan ya. Iya, jurusan bisnis. Iya, nah habis itu kita tuh pengen, dan mereka pengen banget apply bisnis yang udah mereka lihat di luar negeri dengan potensi-potensi yang ada di sana, bisnisnya bisa dibawa ke Indonesia. Oke. Iya. Menarik. Dan salah satunya adalah bisnis entertainment. Betul. Iya, gitu. Oke, seperti yang tadi Rex sampaikan ya, kalau di luar negeri tuh orang-orang entertainmentnya banyak variasinya Betul. ya. Iya. Nah, kemudian kalau dari Stella sendiri gimana nih? Nah, kalau aku background aku kan interior design. Oke. Mereka berdua bisnis. Nah, jadi kalau entertainment kan butuh artsy-artsinya gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita bergabunglah bertiga gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalian nih memang teman kecil atau bagaimana sih bisa ketemu, atau ketemu pas sudah pada selesai kuliah gitu? Pas udah selesai kuliah sih ya, cuman kayak iya, udah selesai kuliah baru ketemu. Pas kita kenal lebih dekat, kita tahu kalau ternyata kita banyak teman yang saling kenal gitu ya. Kita banyak mutual friends sih. Oh Iya. gitu. Berarti yang desain untuk setiap ruangan di Holeo Golf and Museum ini dari Stella idenya? Kita bareng-bareng sih. Tapi mungkin kalau aku bisa lebih didetailin lagi lah. Kayak misalnya contohnya donat-donatnya warnanya apa. Oke. Terus tema-tema ruangannya bagusnya gimana sih. Tapi overall kita bertiga pasti brainstormnya bareng. Iya, Stella Iya. matanya kan jeli gitu kan. Oke. Jadi seperti detail-detail Mata yang terang penting. gitu Iya, ya. benar. Mata terang. Terus aku kan juga kayak cewek sendiri mungkin ya. Jadi kayak aku bisa kasih insight nih kayak cewek-cewek tuh sukanya fotonya tuh kayak gini loh gitu. spotnya yang seperti ini loh. Iya, gitu spotnya ya. yang kayak gini, yang cute kayak gini gitu. Benar sekali. Itulah kenapa Stella hadir di tengah kedua laki-laki ini ya, untuk menetralkan ya. Iya. Kalau mereka cowok misalnya bertiga tuh agak repot nih, cewek sukanya apa ya gitu kan, kayak kurang Harus paham. Kalau cewek lebih peka kan, kadang-kadang kita bisa kasih tau kita tuh pengennya ini loh gitu. Oke. harus Oke. harus dijelasin lagi Betul, betul. Kamu yang nggak pernah ngertiin aku gitu ya. Nggak ada drama-drama Iya, gitu kan. Iya. Oke, baik Stella dan juga Rex, obrolan kita semakin seru, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Ruang Publik KBR Jalan-Jalan. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Jalan-Jalan. Hari ini yang dipersembahkan oleh Holeo Golf and Museum dengan tema Stress Release Kekinian bersama Holeo Golf and Museum. Bersama saya Deborah Tania dan juga dua narasumber kita ada Stella dan Rex dari Holeo Golf and Museum Jakarta. Nah, balik lagi keseruan ngobrol tentang Holeo nih bersama Rex dan Stella. Kalau misalnya kita berbicara tentang owner nih memutuskan nama Holeo ini, sebenarnya apa sih yang terbersit di pikiran kalian waktu itu sampai tercetus Holeo kita namain tempat ini? Idenya Stella sih itu. Oh iya. Itu sebenarnya kita tuh lagi brainstorm gitu apa ya nama yang ada unsur kayak go love tapi kayak ada experience-nya juga, ada tempat-tempat fotonya juga. Terus kita mikir kalau golf kan orang biasanya suka banget ngomong hole in one. Jadi kayak sekali pukul langsung masuk ke dalam hole-nya itu. Nah, jadi itu nama hole-nya. Kan HOLE. Nah, terus namanya kan Holeo. Tapi kalau kita ngomong Holeo kan kedengarannya kayak whole. Jadi wholesome experience. Jadi di sini itu kayak ada semuanya. Kalian bisa foto-foto, kalian juga bisa kayak painting, kalian bisa main mini golf. Jadi experience di sini tuh semua experience ada gitu loh. Secara keseluruhan gitu Secara ya. keseluruhan ya bener. Jadi yang menyumbangkan ide nama Holeo ini 90%-nya Stella, 10%-nya dari Rex dan juga Andre, atau gimana nih pembagiannya? Jadi sebelumnya kita ada nama lain lagi, tapi kita ganti nama gitu sih. Iya, karena idenya Stella bagus, kita kayak ya udah itu aja gitu ya kan. Ada meaningnya gitu di balik namanya gitu. Kalau Holeo ya. Holeo wholesome gitu ya. Wholesome experience, luar biasa. Segala ada di sini ya pemirsa. Dan juga sebenarnya definisinya apa nih kalau menurut Stella dan juga Rex nama Holeo ini? Definisinya tuh lebih ke arah mencakup semuanya gitu, karena Holeo kita mencakup ada semuanya lah ya kan, ceritanya seperti orang yang datang ke sini mencari hiburan. Di sini ada semuanya, dia bisa bermain golf, bisa painting, bisa foto-foto, datang sama keluarga, datang bersama teman atau datang sama pasangan ya kan. Jadi kesannya tuh Holeo tuh terbuka untuk semuanya gitu ya kan, siapapun yang ingin datang, yang ingin menikmati hiburan, healing lah kata kasarnya kan, refreshing ya, dapat datang ke Holeo gitu. Tapi pernah nggak sih kalian melihat ada pengunjung yang cuma sendiri gitu datangnya, kayak lagi pengen healing, emang me time-nya di Holeo gitu? Tentunya pasti ada ya kan, kayak kita lihat lebih sedikit tapi ada itu. Lebih sedikit ya. Kebanyakan adalah pengunjung keluarga. Ya, keluarga di mana ibu dan ayah membawa anak-anak kecil mereka ya kan. Ada juga teman-teman bergerombolan ataupun pasangan juga banyak yang datang ya kan. Atau seperti yang tadi ya, orang datang sendiri hanya untuk healing sendiri ya. Oh iya, luar biasa. Nah, kalau kita melihat nih dari tampang-tampangnya Rex dan Stella ini kan tampang-tampang masih muda ya, usia sekitar 20-an gitu ya. Tapi mereka sudah memiliki usaha Holeo Golf and Museum ini. Dan ini jadi inspirasi tersendiri buat pendengar kita khususnya yang masih muda, yang berpikir aduh pengen kerja kantoran tapi kok kayak tekanannya banyak, kayaknya usaha seru nih. Mungkin bisa dikasih tips-tips nih buat para pendengar kita menjadi pengusaha di usia muda tuh seperti apa sih? Juga tantangan-tantangan yang kalian hadapi? Kita mulai dari tantangan dulu ya. Tantangan yang kita hadapi itu banyak, dimana kayak orang datang, orang melihat kayak ada dimana kita dipandang remeh gitu ya kan, kata kasarnya kayak masih baru kan, masih kecil, masih banyak gitu kan, kenapa nggak kerja dulu cari pengalaman ya kan. Tentunya banyak dari situ. Dan kayak kalau tips untuk menjadi pengusaha itu ya aku bilang cobalah pikirkan ide yang apa, pikirkan ide dan dari kita punya 100 dan 1000 ide yang terjadi itu hanya satu gitu ya kan. Dan pikir ide matang-matang, pastikan kayak ide itu ada jangan takut gagal lah kata kasarnya ya kan. Kita banyak ide yang sebelum ini pernah dicoba atau dan juga gagal, tapi kita tidak menyerah, kita terus mencoba konsep-konsep yang baru. Akhirnya kayak setelah beratus-ratus ide, setelah lama kemudian baru muncul ide yang tepat itu.
Kalau dari Stella gimana nih? Kalau dari aku sih, menurut aku kalau misalnya kalian lagi kerja dan kepikiran untuk pengen jadi usaha tapi takut, itu wajar banget ya, karena memang dulu pas aku kerja juga aku kerja dulu gitu loh, nggak langsung terjun di dunia bisnis, karena menurut aku emang kita butuh pengalaman dulu. Jadi kalau misalnya kalian masih kerja ya udah nggak apa-apa, kerja aja dulu. Kalau misalnya kalian pikir pengalamannya udah cukup, ya kalian baru keluar dan mencari usaha apa sih yang kalian bisa. Nah tapi mungkin menurut aku juga akan alangkah lebih baiknya untuk misalnya kalian sekarang kerja tapi kalian sambil freelance kerjaan lain juga, atau enggak kalian juga untuk ngumpulin modal gitu ya. Oke, betul. Karena usaha butuh modal ya. Karena usaha butuh modal. Jadi kalau kalian tiba-tiba langsung keluar kerjaan kan maksudnya modalnya kan harus dikumpulin dulu. Iya, betul. Pinter nabung juga kali ya. Iya, jadi kalian harus nabung dulu, kalian harus pikir matang-matang. Terus kalau bisa sebelum keluar kerjaan, biar pasti kalian coba dulu nih. Kan sekarang udah zaman sosmed juga ya, jadi segala macam tuh gampang gitu sebenarnya. Jadi kalian bisa coba-coba dulu, misalnya mau buka bisnis jualan atau apa, coba dulu aja bikin Instagramnya dulu, sesimpel itu. Jadi kecil-kecilan maju gitu. dulu lah intinya. Buat awareness dulu ya ke orang-orang buat atau ke awareness. teman-teman sekitar kita, keluarga gitu ya. Iya. Oh iya, aku punya usaha nih misalnya gitu. Buat Jangan takut gagal juga iya, ya jangan kan. takut Nah, itu. gagal. Mumpung masih muda soalnya. Betul sekali. Tadi Rex juga bilang kalau mencoba beratus-ratus kali ide gitu ya, ada banyak Iya. ide. Jauh sebelum Holeo ini berdiri di November 2022, berapa waktu yang dibutuhkan oleh kalian bertiga untuk sampai di titik ini? Kalau untuk Holeo ini Persiapannya seperti apa gitu? sebenarnya kalau untuk Holeo ini kita persiapannya lumayan cepat ya. Kita selesai dalam kurang dari 3 bulan ya, Stella ya. kira-kira. Iya. Ya ini lumayan 3 cepat karena bulanan lah, 2,5. tapi dibalik sebelum 3 bulan itu Iya, ini ide sudah ada idenya. sekitar 3 tahun gitu ya kan. 3 tahun Oke. di mana kita mengetes, kita tanya orang, kita kalau menurut kalian ide ini ada, bagaimana menurut kalian gitu. Kita melakukan research, melakukan survei itu sudah dari 3 tahun sebelumnya gitu. Jadi ya yang orang tidak lihat itu, orang hanya lihat yang 3 bulan itu, tapi Iya. orang tidak tahu di balik 3 bulan tersebut ada 3 Ada 3 tahun. tahun loh. Iya. Ide ini sudah ada di benak kami ya kan, sudah Oke. kami pikirkan, ini sudah lumayan lama gitu. Nah, itu tadi dibutuh persistensi itu ya. Iya, persisten Ketahanan ya. Luar biasa, anak-anak muda ini membuat saya semakin terinspirasi dan juga tentunya pemirsa yang mendengarkan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang Holeo ini kan pasti ada sesuatu yang berbeda yang ingin ditawarkan untuk pengunjung-pengunjungnya. Apa sih yang membedakan Holeo dengan tempat wisata lain di Jakarta? Pertama kami terletak di Jakarta Pusat ya, jadi benar-benar di tengah kota di mana orang nggak perlu pergi naik setir 2 jam atau naik kereta yang jauh gitu kan, naik transportasi umum yang jauh. Kami terletak di lokasi yang sangat strategis di tengah-tengah Jakarta Pusat, itu yang pertama ya kan. Yang kedua juga Holeo itu ya balik lagi menawarkan segalanya gitu ya kan. Wholesome experience. Wholesome experience Benar. balik Iya. lagi. Jadi ya datanglah sama keluarga, sama teman-teman jika perlu healing, perlu istirahat, perlu santai sejenak gitu ya. Betul. Iya. Kalau Stella silakan menambahkan yang membuat Holeo ini beda nih. Ini aku yang desain loh gitu misalnya. Itu satu, karena aku yang desain. Yes, betul. Terus habis itu 2, mungkin orang-orang di sini ya balik lagi sih, kayak bisa coba main golf. Kan belum actually Holeo itu yang pertama mini indoor golf yang ada 18 hole. 18 hole bukan Iya. main ya, banyak Jadi loh itu. banyak. Iya. Iya, Nggak cuman kayak 10 menit selesai. Jadi kalian di sini bisa kayak spend time sama family terus main golf. Iya gitu, kayak it takes like kayak 2 jam lah. Terus Oke. habis itu kalian bisa naik ke atas, habis itu painting. Nah, Iya. seru tuh Banyak habis banget. olahraga, healing selanjutnya adalah painting ya di ruangan atas. Ini ada 2 lantai ya, Holeo ya. Ada 2 lantai, ya benar. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan Stella bilang tentang permainan golf ya, ada 18 hole-nya untuk golf di Holeo ini. Kenapa sih pendengar harus mencoba main mini golf di Holeo? Bisa diceritakan nih. Karena seru. Dan kedua Apa yang berbeda gitu dari hole-hole golf yang ada di Jakarta lainnya?
Iya, dan kita juga ini kita pertama mini golf yang dimana ada tema ya. Kita panggilnya sebagai thematic mini golf. Itu dimana kita di 18 hole tersebut kita ada 4 macam tema, yaitu kita mengikuti tema 4 musim. Dimana ada bagian area spring, area summer, area fall, area winter ya kan. Yaitu 4 musim itu musim semi, musim panas, musim kemarau dan musim dingin gitu ya kan. Banyak orang di Indonesia juga kan belum kita menggambarkan lah, dapat dari Holeo sendiri kita dapat menggambarkan ketiga musim yang jarang dilihat di Indonesia, itu musim semi, musim kemarau dan musim dingin. Masyarakat di Indonesia kan lebih jarang ya lihat musim-musim tersebut, di mana dari mini golf tersebut kita mempersembahkan lah masyarakat dapat melihat oh ini musim-musimnya begini toh ya kan, kira-kira begini rasanya gitu ya kan, kira-kira begini rasanya ada di negara dengan 4 musim gitu ya. Sementara kita kan baru ada 2 nih. Baru ada 2, apakah mungkin nambah? Musim hujan kali. Soalnya di ruangan winter kita itu tuh dingin banget. Iya, jadi serasa kayak di winter beneran. Betul yang Stella bilang tadi. Sebelumnya juga aku masuk ke dalam ruangan itu tadi dan merasakan wah dingin ya. Begini rasanya ada di negara salju. Iya. Jadi kita kayak put a touch of kayak orang tuh bisa rasain loh sensasinya gimana sih, kayak beneran kedinginan di ruangan ini. Terus pas di fall ya rada outdoor gitu kan, jadi bisa ngerasain lah experience-nya. Oke, baik. Rex dan juga Stella, kita akan ngobrol lagi setelah ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, kami akan lanjutkan Ruang Publik KBR Jalan-Jalan bersama Holeo Golf and Museum, dan Anda juga bisa mendengarkan kami secara utuh di podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Ya, tidak terasa kita sampai di segmen terakhir Ruang Publik KBR Jalan-Jalan bersama saya Deborah Tanya, dan tentunya kita berada di Holeo Golf and Museum, dan tema kita di pagi hari ini stress release kekinian bersama Holeo Golf and Museum di Jakarta. Tentunya ini nggak jauh-jauh ya dari kita orang-orang Jakarta. Dan juga Deborah mengingatkan Ruang Publik KBR ini dapat Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia
mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta, bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga di YouTube Berita KBR. Dan tentunya masih bersama Stella dan juga Rex dari Holeo Golf and Museum Jakarta. Kita balik lagi nih, mau ngobrol tentang si Holeo Golf and Museum ya. Tadi menarik banget ya pembahasannya. Dan kita lanjut lagi, apa saja sih yang ditawarkan fasilitas oleh Holeo Golf and Museum ini? Untuk pengunjung-pengunjungnya, silakan. Jadi fasilitasnya adalah lantai 1 itu mini golf 18 holes di sana dengan berbagai macam musim, yaitu ada 4 musim, ada winter, summer, fall sama spring. Habis itu di lantai 2 ada tempat untuk foto-foto, ada donut room, terus ada dan kita syutingnya di donut room ya. Iya. Ini benar nih donut room. Seperti yang Anda lihat setelah selesai ruang publik ini kita akan makan semua donat ini. Agak horor. Kakak mau makan. Terus habis itu ada banana room. Jadi isinya banyak banget banana di atasnya. Kalian bisa foto-foto. Ada ice cream room. Ada hydroponics of ice cream. Di sana kalian bisa tulis kayak wish kalian apa, terus tempel di situ. Habis itu kalian juga bisa foto-foto, ada namanya secret garden. Di depan. Iya, di outdoornya sini. Sama habis itu kalian bisa painting habis foto-foto. Ada painting ya. Dan juga tadi Deborah lihat ada juga satu ruangan ada lampu diskonya di situ ya. Oh iya benar, itu juga ada. Itu jadi kalian bisa itu mirror selfie dengan teman-teman kalian karena ada tulisan lucu-lucunya gitu. What's di mirrornya. Bisa selfie di situ ya. Bisa. Dan juga tadi di dekat Secret Garden itu ada satu space yang space. ada Iya. kayak kursi sama mejanya, itu untuk apa tuh? Itu tempat untuk ini aja sih, tempat painting duduk aja kali ya. Kalau misalnya buat painting juga bisa di situ ya. Painting bisa di situ. Terus belakangnya kalau nggak salah ada tulisan Holeo juga sih. Iya, Holeo kan. Nah, kalian juga bisa foto-foto di situ ya. Jadi memang tempat ini adalah instagramable banget buat kalian, khususnya kaum muda ya. Atau nggak cuma kaum muda sih, ibu bapak juga sekarang kan udah nggak kenal usia gunain media sosial ya. Iya, family sih ya. Semua untuk family ya. Nah, kalau misalnya hari dan jam operasionalnya Holeo Museum Golf and Museum ini seperti apa? Bisa dikasih tahu ke kita semua? Bisa dong, kami beroperasi tiap hari dari pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Setiap hari Senin sampai Minggu ya? Iya benar, Senin sampai Minggu setiap hari. Jam? 9 pagi sampai 8 malam. 9 pagi sampai 8 malam. Nah, kalau misalnya untuk target pasarnya sendiri dari Holeo Golf and Museum ini seperti apa sih? Bisa diceritakan lagi? Ya lebih kata kasarnya hampir semua orang sih, di mana nama seperti tadi yang kita bicarakan, nama Holeo itu mencangkup semuanya gitu ya. A wholesome experience gitu ya kan. Itu jadi tagline-nya nggak sih? Iya benar ya kan. Di mana kami silakan semua orang datang, anak muda bersama teman-teman, bersama keluarga, keluarga membawa anak-anaknya ya kan, anak-anak masih kecil ya kan, ataupun sama teman-teman rame-rame sendiri pun juga nggak masalah ya kan sebenarnya. Yang penting datang buat healing gitu kan. Iya betul. Healing. Toto di sini sendiri foto di ruangan donut room ini, Toto ketiduran di kursi, ada kursinya loh sebenarnya di sini. Jadi nanti kalian bisa langsung datang aja ke Holeo Golf and Museum ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita tahu ada 18 hole untuk mini golf ya. Betul. Di lantai 1 atau lantai bawah. Itu kalau kita bagi pengunjung yang belum pernah main golf, ada nggak sih yang dampingin gitu? Biar kasih tahu ini loh cara mainnya seperti ini gitu. Tentu ada. Ya, kita pasti ada sih. Pasti ada. Kita staff-staff kami di sini sudah terlatih dan mereka juga dapat mengajarkan siapapun yang nggak mengerti golf bisa diajarkan secara awal lah, secara pemula bisa diajarkan bagaimana caranya yang benar memukul golf ya kan. Dan udah dapat stick sama bolanya juga sih. Termasuk di harga tiket masuknya. Termasuk di harga tiket masuknya ya. Iya benar. Boleh sekalian diinfo nih ke pendengar kita semua, harga tiket masuknya di Holeo Golf and Museum. Jadi harga tiket masuk kami mulai dari hanya 80.000 saja. Itu dapat jika Anda memilih museum, Anda bisa dapat
painting di atas kita juga harga tiket masuk tersebut udah include canvas atau tote bag dan painting kit di mana pengunjung dapat painting di lantai 2 atau rental stick golf dan bolanya di bawah. Oke, dengan 80.000 aja ya. Kalau untuk jam bermain apakah ada batasannya atau bisa main full day sepanjang hari? Kami menyediakan berbagai macam tiket di mana tiket yang mulai dari start dari 80.000 itu mempunyai masa berlaku 3 jam, di mana ada juga tiket yang kami namanya unlimited all access itu berlaku seharian dari awal dari buka sampai tutup. Aduh, ada banget ya yang standby dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Ada dong, kami selalu buka dari jam 9 pagi sampai 8 malam. Kalau butuh extra healing ya ya mungkin banget ya. Bisa ngambil yang unlimited all access. Benar. Kayak berat banget itu ya bebannya sampai butuh seharian ya. Oke, baik, tadi kalau kita bicara tiketnya udah, fasilitasnya udah. Kira-kira kalau untuk pengunjung yang bisa datang ke Holeo ini bisa muat kapasitas berapa orang ya? Jujur kita bisa berapa ya? 300 mungkin. Lebih kayaknya. 300 sampai 500 ya. Kayaknya sekitar segitu ya. Iya, 300 sampai 500. Iya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan untuk guru-guru sekolah ya. Kalau misalnya mau mengajak anak-anak muridnya untuk healing ya. Mungkin mereka belum ngerti stres juga ya kalau anak sekolah. Mungkin lebih ke hiburan, gambar-gambar ya. Kan ada painting ya di atas ya. Iya. Bisa juga tuh untuk ide buat guru-guru di sekolah. Nah, kalau misalnya kita melihat zaman sekarang kan orang seneng banget dengar kata promo gitu ya. Kira-kira ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, apa promo yang diberikan oleh Holeo Golf and Museum nih? Kita selalu ada promosi. Jadi kita ada promo corporate apa? Kita ada promo di grup diskon. Kita juga ada promo promo di mana kita kalau promo pembelian tiket all access dan unlimited all access, yaitu pembelian tiket yang mencakup keseluruhan main golf dan main museum, itu kita selalu menawarkan harga promosi gitu ya kan. Jadi bisa dapat healing dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Oke. Kalau secara korporat gitu ya? Secara korporat ya kan, karena kita juga melihat tentunya kebutuhan secara korporat atau kebutuhan secara sekolah gitu ya kan, yang ingin membawa murid atau membawa karyawannya datang pergi ke sini pergi menikmati hiburan lah ya kan, biar kata kasarnya nggak burn out gitu. Group package lebih kata kasarnya ya kan, seperti grup yang besar kami tentunya menyediakan promosi. Oke, itu ada minimumnya nggak untuk grup package-nya, minimal berapa orang gitu kira-kira? Kita ada grup package yang office, kalau nggak 10 orang itu kalian bisa dapat diskon. Jadi kalau datang 10 orang lebih kalian dapat diskonnya juga lebih banyak gitu. Informasi lebih lanjut bisa hubungi langsung marketing kami gitu ya. Dan ada birthday package juga. Jadi kalian bisa rayain birthday di sini dengan kita juga menyediakan makanannya di sini. Itu dia ya buat para pendengar, kalau misalnya kalian mau birthday dengan tema yang berbeda bisa langsung ke Holeo Golf and Museum ya. Iya. Kayak birthday-nya tuh anti mainstream ya. Benar sekali. Kita pernah ada anak-anak datang untuk birthday di sini dan mereka banyak banget anak-anak kalau nggak salah 30-an gitu, mereka main mini golf gitu. Jadi rame ya sama Jadi ramai banget ya. pas itu sama anak-anak kecil ya. Nah kalau misalnya orang-orang pengen tahu lebih banyak tentang Holeo Golf and Museum ini, bisa di-mention untuk media sosialnya, hubunginnya kemana kalau mau tanya-tanya lebih lanjut? Bisa hubungin kami di Instagram atau di TikTok langsung di @holeomuseum. Ulang lagi mungkin ya, bisa sekali lagi di-mention. Jadi guys, jangan lupa untuk di-follow di Instagram @holeomuseum. HOLEO Museum. Terus habis itu di TikTok kita juga ada @holeomuseum juga. Iya. Jangan lupa di-follow guys. Jangan lupa di-follow. Nah, kasih tahu juga sekalian alamatnya dari Holeo Golf and Museum ini, detailnya. Kita terletak di Jalan Cilamaya nomor 3, Cideng, Jakarta Pusat. Dekat sama stasiun kereta nggak nih? Dekat sama stasiun Tanah Abang kita. Yang Holeo itu dapat diakses dari berbagai macam transportasi umum, Jaklingko, busway, stasiun kereta ya kan, dan juga dapat dari ojek online gitu.
Oke, jadi transportasi aman lah ya kalau Aman. untuk menuju ke Holeo ini ya. Parkiran juga aman ya kan. Parkiran Orang juga yang mau aman. bawa mobil, bawa motor silakan. Kita ada Nah. menyediakan parkiran ya kan. Itu Iya. penting tuh, jangan sampai repot ya mau parkiran. Iya. Bener. Kasihan pengunjung. Nah, kemudian terakhir nih, apa sih pesan yang ingin disampaikan buat para pendengar terkait tema kita pagi hari ini, stress release kekinian bersama Holeo Golf and Museum. Silakan dari Stella dulu, kemudian dari Rex. Jadi mungkin pesan aku kalau kalian stres kerja di Jakarta, feelingnya burnout, kalian bisa coba main-main ke museum kita, Holeo Museum. Kalian di sini bisa kayak merasakan experience mini golf bersama family kalian atau pasangan kalian atau teman-teman kalian. Dan juga bisa healing juga dengan painting di atas dan foto-foto di setiap Oke. tempat di sini. Setiap sudut punya keunikannya sendiri ya. Betul. Siapa dulu yang desain? Saya. Oke, kalau dari Rex gimana? Ya paling pesannya cuma maksudnya kita harus ingat ke diri sendiri, jaga kesehatan kita, jangan lupa makan, jangan lupa untuk diam sejenak, jangan terlalu punya banyak pikiran lah, dan jangan lupa untuk selalu hiburan, healing ya kan, datang ke Holeo juga untuk hiburan gitu dan healing ya. Itu kali pesannya. Betul. Nah, ya para pendengar, terima kasih sudah berbagi dengan kami ya, khususnya Rex dan juga Stella. Ini Thank mereka you. anak-anak muda yang sungguh menginspirasi ya para pendengar, karena mereka sudah memiliki usaha sendiri, ini bisnis bersama ya. Iya, Tadi benar. enak banget loh pas Stella ngomong museum kami. Wow. Kayaknya Kapan lagi yang ngomong gitu ya? kapan lagi ya museum kami. Kalau rumah kami oke lah ya. Iya. Museum kami, itulah kerennya mereka. Mereka juga memikirkan bahwa orang-orang di Jakarta tuh yang tingkat stresnya tinggi, mereka juga bisa menghadirkan suasana yang nyaman, suasana yang homey, yang tentunya banyak tempat-tempat foto instagramable di Holeo Golf and Museum ini. Baik, terima kasih sekali lagi Stella dan juga Rex dari Thank Holeo you. Museum, Holeo Deborah. Golf and Museum ya. Iya benar. Sudah bergabung dengan Ruang Publik KBR Jalan-Jalan hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami. Anda juga bisa mendengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Dan karena kita sudah berada di ujung acara, akhirnya saya Deborah Tania undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.